Tama juga melihat bahwa Sofia sedikit malu, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya pikir tempat ini sangat bagus, memiliki karakteristik lokal Nordik, dan itu terlihat seperti bangunan bersejarah yang nyata, tidak seperti tempat-tempat wisata itu, yang semuanya modern meskipun bangunan antiknya luar biasa." Mereka merasa sedikit tidak mencolok. Sofia mengangguk ringan dan memperkenalkan, tempat ini memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Meskipun telah mengalami banyak perbaikan, kerangka keseluruhan, dan sebagian besar struktur tidak berubah. Dan perbaikan skala besar terakhir sepertinya dimulai pada tahun 1980. Setelah berbicara, dia berkata dengan sedikit emosi, "Tapi saya belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Saya belum pernah ke sini sejak ayah saya meninggal." Tama mengangguk, melihat bahwa masih ada 2 atau 3 jam sebelum pihak lain mendarat. Dia tersenyum dan berkata padanya, "Ini masih pagi, kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling?" "Baik." Sofia setuju tanpa ragu-ragu dan tersenyum. "Meskipun saya belum pernah ke sini selama bertahun-tahun, saya masih memiliki ingatan yang sangat dalam tentang tempat ini." Sama seperti Tama menemani Sofia, dia mengunjungi tempat ini pada saat Boeing 777 dari Yuantai International Express sedang melintasi langit di atas Finlandia, dan itu hampir 1,300 km jauhnya dari Bergen. Joshua dan 20 tentara yang telah dipilihnya dengan cermat telah mendarat di Oslo saat ini. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah mendarat adalah mengirimkan lintasan pesawat Yuantai Express ke Tama. Tama juga tetap tenang sampai pihak lain hanya memiliki 1 jam penerbangan tersisa, dan untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Sofia, berpakaian hitam, dan pergi ke bandara Bergen sendirian. Menurut analisis Duncan, terakhir kali mereka pergi ke New York untuk menjalankan misi organisasi misterius ini, mereka pertama kali diangkut ke Meksiko oleh Yuantai International Express dalam bentuk kargo, dan kemudian diselundupkan ke Amerika Serikat dari Meksiko melalui darat. Karena itu, Tana dan Duncan sama-sama merasa bahwa tujuan sebenarnya pihak lain kali ini bukanlah Bergen, dan kemungkinan besar itu hanya batu loncatan untuk misi mereka kali ini. Sangat mungkin bahwa mereka juga akan mengangkut orang mati ke Bergen dengan barang, dan kemudian beralih ke saluran lain untuk mengangkut orang mati ke kota lain, atau langsung keluar dari Eropa Utara. Karena itu, rencana Tama adalah menyelinap ke Bandara Internasional Bergen sebelum pesawat mendarat, mengawasi pesawat, orang-orang dan barang-barang yang diturunkan oleh pesawat, dan lihat di mana tujuan mereka dan apa tujuan mereka. Dan siapa itu? Meskipun Bergen adalah kota terbesar kedua di Norwegia, bagaimanapun, populasinya hanya beberapa ratus ribu. Jadi skala Bandara Internasional Bergen tidak besar. Bandara ini dibangun di dekat laut, landasan pacu berada di arah utara-selatan, bangunan terminal terletak di tengah bandara, dan area pemeliharaan dan logistik berada di satu sisi gedung terminal. Karena ini adalah salah satu negara UE, dan penerbangan internasional Bergen hampir semuanya berada di dalam UE, manajemen bea cukai relatif longgar, dan penerbangan internasional mendarat di sini. Apakah pesawat penumpang atau kargo hampir tidak memiliki pemeriksaan masuk yang ketat. Bandara ini hanya memiliki 3 jalur akses normal. Satu adalah gedung terminal untuk penumpang normal, yang lainnya adalah saluran staf untuk karyawan internal, dan yang lainnya adalah pintu masuk dan keluar profesional untuk barang. Situasi keamanan bandara juga sangat efisien. Hampir seluruh bandara dikelilingi pagar besi. Kawat berduri, bilah baja, dan peralatan pemantauan keamanan adalah langkah-langkah keamanan utama di sini. Untuk personel keamanan, skala keseluruhan tidak besar, dan patroli tidak terlalu aktif. Dalam kebanyakan kasus, keamanan di ruang pemantauan menatap peralatan pemantauan dan keamanan, dan jika ada situasi,
mereka akan segera bergegas untuk menghadapinya. Namun, karena peralatan keamanan menjadi semakin canggih, bahkan jika tidak ada personel yang berpatroli, pada dasarnya tidak ada yang bisa melewati pemantauan peralatan ini secara diam-diam. Jadi bandara hampir tidak pernah mengalami gangguan ilegal. Bahkan jika sesekali ada orang yang mencoba memasuki bandara melalui tindakan pengamanan periferal, mereka secara akurat diidentifikasi oleh peralatan keamanan. Seringkali, petugas keamanan disiagakan begitu mereka mendekat, dan ketika mereka tiba, orang-orang sering masih di pagar besi, mencari cara untuk menerobos kawat berduri yang tajam. Karena itu, bahkan jika ada orang biasa yang ingin menyelinap ke bandara, tidak ada kemungkinan sukses sama sekali. Tentu saja, ini sebelum bertemu Tama. Bagi Tama, pagar besi yang tingginya lebih dari 3 meter ini sama sekali tidak berguna. Dia hanya perlu memanjat dengan lembut untuk melompati pagar besi dan menghindari peralatan pemantau keamanan di kedua sisi. Jadi, 20 menit sebelum pesawat mendarat, Tama dengan mudah berbaur ke bandara, menunggu kedatangan Boeing 777 di sisi landasan yang gelap. Karena sudah lebih dari jam 2 pagi, seluruh bandara menjadi sunyi. Tama mengenakan headphone nirkabel saat ini, dan melalui headphone, dia berkomunikasi secara real-time dengan Yoshua dan Dunjan. Pada saat ini, Yoshua memberitahu Tama, Tuan Renza, sesuai dengan informasi masuk dan keluar bandara, masuk dan keluar penerbangan penumpang telah berakhir malam ini, dan sisanya adalah penerbangan kargo, dan mereka akan memasuki pelabuhan dalam 3 jam ke depan. Hanya ada 7 pesawat kargo, dan interval waktunya sangat panjang. Penerbangan berikutnya untuk mendarat adalah Boeing 777 dari Yuantai International Express. Tama menjawab dengan suara rendah, "Sebelum pesawat mendarat, mari kita periksa informasinya lagi." "Oke, Tuan Renza." 5 menit kemudian, Tama sudah bisa melihat titik cahaya yang bergerak lambat di langit selatan. Dia membandingkan silang dengan Yoshua, dan menurut lintasan penerbangan, tidak diragukan lagi itu adalah pesawat. Kemudian, titik cahaya itu semakin dekat dan semakin rendah. Namun, pesawat menyesuaikan arahnya sebelum mendarat, terbang dari sisi selatan bandara ke sisi utara bandara, dan mendarat melawan angin dari sisi utara landasan pacu setelah 15 menit. Mata Tama terus menatap pesawat. Setelah mendarat, dia menyalakan pendorong mundur, dan kemudian dengan cepat mengurangi kecepatan menjadi kecepatan meluncur. Kemudian, di bawah bimbingan mobil pemandu, mobil itu keluar dari jalur dan meluncur sampai ke halaman kargo di sisi selatan bandara. Pada saat yang sama, Tama mengikuti pesawat sepanjang jalan, melintasi dengan cepat dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, pesawat berhenti di landasan terbuka di luar halaman kargo. Beberapa buruh pelabuhan telah mengemudikan truk bongkar muat dan kendaraan pengangkut, menunggu di sini terlebih dahulu. Setelah pintu pesawat kargo dibuka, para stewardess ini mengangkat ke sisi kabin melalui truk pengangkat dan pembongkaran, dan setelah membuka pintu, mereka mulai menurunkan sekelompok barang yang telah diangkut dengan palet satu persatu dari kabin. Karena transportasi kapal barang menggunakan cara modular, semua barang dikemas sesuai dengan papan. Secara umum, itu adalah pelat aluminium khusus berukuran 3 meter 1 kali 2 meter 4. Seluruh papan diangkut ke bagian dalam ruang mesin untuk diperbaiki, dan seluruh papan dibongkar untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat saat dibongkar. Pesawat dengan cepat menurunkan 4 palet, dan setiap palet hampir penuh, tanpa kelainan yang jelas. Tama berkata dengan suara rendah, "Saat ini, kargo yang diturunkan dari pesawat semuanya normal, dan saya tidak melihat sesuatu yang mencurigakan." Yoshua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Renza, mungkinkah orang mati itu disembunyikan di dalam kargo?"
Setelah Tama melepaskan beberapa energi spiritual untuk diselidiki, dia berkata dengan pasti, tidak ada seorang pun di kargo ini, setidaknya belum ada yang diturunkan. Saat dia berbicara, Tama tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, ini agak aneh. Yang membuat Tama merasa aneh adalah untuk menurunkan palet ini, bongkar muat berikut benar-benar bergiliran. Setiap kali palet diturunkan, mereka harus mengganti seseorang untuk naik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.